Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas sesuatu yang mungkin kalian pikir udah kalian kenal luar dalam, lidah buaya alias aloe vera. Selama ribuan tahun, dari zaman Mesir kuno, tanaman ini kan udah dipuja banget sebagai rahasia kecantikan dan kesehatan. Tapi pertanyaannya, pemahaman kita selama ini udah benar belum sih? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan tanaman yang luar biasa ini. Sebelum kita ngomongin khasiat penyembuhannya yang super ajaib itu, kita harus nanya dulu nih, apa iya tanaman sepopuler ini benar-benar obat dewa tanpa celah? Atau jangan-jangan dia nyimpen rahasia yang cukup berbahaya? Mari kita buktikan lewat fakta klinisnya. Jadi, ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas anatomi dan spesiesnya. Kedua, keajaiban buat kulit dan rambut. Ketiga, manfaat medis kalau dikonsumsi dari dalam. Dan terakhir, nah ini yang krusial, bahaya tersembunyi yang wajib banget kalian waspadai. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, anatomi dan spesies si lidah buaya. Coba tebak, berapa persen kandungan air di tanaman ini? 95%. Gila kan? Hampir semuanya cuma air. Artinya apa? Semua muatan nutrisi medisnya yang luar biasa itu benar-benar berdesakan dengan sangat padat di sisa 5%-nya aja. 5% inilah yang jadi sumber segala keajaiban farmakologisnya. Dan faktanya, nggak semua lidah buaya itu diciptakan sama. Coba lihat bedanya varietas Chinensis dan Barbadensis. Chinensis itu daunnya lebih cekung, gelnya agak keruh, bunganya kemerahan, dan mengandung 17 asam amino. Tapi kalau kita ngomongin dunia medis modern, Barbadensis lah primadonanya. Daunnya datar dan cembung, bunganya kekuningan, dan yang paling penting, gelnya itu jauh lebih bening, tebal, dengan kepadatan nutrisi yang gak ada lawan. Terus, kenapa Barbadensis ini berharga itu? Kuncinya murni ada di kepadatan nutrisinya. Bayangin aja, dalam setiap 100 gram gel murninya, tubuh kita langsung diserbu vitamin A, C, E, sampai vitamin B kompleks termasuk B12. Belum lagi mineral penyembuh krusial kayak zinc, magnesium, dan kromium. Kepadatan gila-gilaan inilah yang bikin tanaman ini ibarat harta karun di dunia medis. Sip, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Keajaiban topikal untuk kulit dan rambut kita. Lidah buaya ini tuh ibarat pemadam kebakaran buat kulit kita. Secara aktif, dia ngeblokir lipid penyebab peradangan yang namanya prostaglandin E2. Jadi, radang kulit bisa langsung mereda secara drastis. Yang bikin takjub lagi, riset klinis nunjukin kalau luka bakar bisa sembuh cuma dalam 9 hari aja dibandingin pakai obat konvensional. Terus, dia punya agen antibakteri yang mematikan Streptococcus mutans di mulut dan bakteri penyebab jerawat. Buat rambut, kandungan zinc dan magnesiumnya bikin akar rambut makin kuat, sementara enzim proteolitiknya dengan gesit memperbaiki sel kulit mati di kepala kita. Oke, buat kalian yang pengen langsung praktek, ini ada resep rumahan yang gampang banget buat nenganin rambut rontok. Pertama, pastiin kalian cuma ambil gel bening murni dari daun lidah buaya yang segar, terus campur 2 sendok makan gel itu sama 1 sendok makan minyak kelapa murni, atau bisa juga pakai madu. Pijat pelan-pelan ke kulit kepala sekitar 5-10 menit biar nutrisinya benar-benar nyerap ke folikel. Habis itu, diamkan semah sampai 1 jam sebelum dibilas. Ini benar-benar terapi restoratif alami yang super efektif dan bisa dilakuin di kamar mandi kalian sendiri. Lanjut ke bagian ketiga, manfaat medis internal. Gimana kalau lidah buaya ini mengobati kita dari dalam? Nah, uji klinis nunjukin kalau dosisnya diatur dengan sangat-sangat spesifik, tanaman ini bisa ngobatin berbagai penyakit organ dalam yang parah. Contohnya, minum 2 sendok makan jusnya tiap hari terbukti secara signifikan nurunin gula darah buat penderita diabetes tipe 2. Buat yang sering kambuh GERD atau asam lambung, 1-3 ons aja pas makan udah cukup buat meredakan rasa panasnya. Dia juga bisa menenangkan usus buat penderita IBS dan bahkan berfungsi sebagai pencahar alami untuk notasin sembelit. Tapi ingat ya, untuk pencahar ini butuh dosis yang ekstra kecil, cuma sekitar 0,04-0,17 gram aja. Terus, apa sih senjata rahasia yang bikin dia sekuat itu dari dalam? Jawabannya satu kata, ecemanan. Ini tuh sejenis karbohidrat kompleks super yang bertindak layaknya tameng imun tubuh kita. Dia ini agen antivirus dan antibakteri yang agresif banget, memburu dan menghancurkan sel-sel berbahaya. Benar-benar pendorong imunitas yang luar biasa. Tapi, tunggu dulu. Sekarang kita sampai di bagian keempat, sekaligus plot twist utama dari pembahasan kita, bahaya tersembunyi. Disinilah kita sering banget kecolongan. Kita terbiasa mikir, kan herbal alami pasti 100% aman dong. Tapi realitanya nggak sesederhana itu teman-teman, apalagi kalau kita ngomongin soal konsumsi lewat mulut.
Sumber ancamannya tuh sebenarnya bukan ada di gel beningnya, melainkan di sesuatu yang disebut lateks lidah buaya. Ini tuh getah berwarna kuning yang licik banget, ngumpet tepat di bawah kulit luar daun yang hijau itu. Nah, getah kuning ini syarat banget sama senyawa yang namanya anthraquinone. Senyawa ini bertindak sebagai pencahar yang sangat keras dan berpotensi ngacak-ngacak sistem tubuh kita. Kalau sampai kalian nggak sengaja menelan getah kuning ini, efek fisiknya bisa sangat brutal. Dimulai dari kram perut yang intens banget, disusul diare parah yang memicu dehidrasi ekstrim. Yang paling ngeri itu risiko hipokalemia, yaitu tubuh kehilangan kalium secara kritis, yang ujung-ujungnya bisa langsung mengganggu fungsi jantung kalian. Belum lagi risiko hipoglikemia, atau gula darah yang drop drastis secara tiba-tiba. Dan percaya nggak percaya, pemakaian oral getah ini dalam jangka panjang itu berpotensi merusak ginjal dan jantung secara permanen. Jadi tolong perhatiin daftar ini baik-baik. Kalau kalian masuk di salah satu kelompok ini, jangan pernah coba-coba minum lidah buaya, karena interaksi medisnya sangat berbahaya. Ibu hamil dan menyusui dilarang keras, karena bisa memicu kontraksi rahim. Terus, buat yang punya penyakit Crohn's, colitis ulceratif atau IBS, ini juga pantangan. Penderita diabetes yang lagi rutin minum obat penurun gula darah juga harus super hati-hati, karena efeknya bisa numpuk dan bikin shock gula darah rendah. Dan terakhir, pasien yang mau atau baru aja operasi wajib menghindarinya, karena ini mengganggu proses pembekuan darah. Sebagai penutup, alam itu memang ngasih kita obat penyembuh yang luar biasa hebat. Tapi di saat yang sama, alam juga menuntut rasa hormat dan kehati-hatian mutlak dari kita. Lidah buaya itu bukan sekedar tanaman biasa. Dia itu ibarat apotek mini dengan kekuatan yang masif. Jadi, pertanyaannya buat kalian. Lain kali kalian membelah daunnya, apakah kalian bakal dengan cermat memanfaatkan gel penyembuhnya yang ajaib? Atau secara nggak sengaja membiarkan getah kuningnya menghancurkan kesehatan kalian? Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.